Alpha team, final position, we're ready to go. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah restoran Italia, di mana di dalamnya ada dua orang pria yang sedang merencanakan sesuatu. Seorang pria, yaitu Leon, diberikan sebuah foto seorang pria, dan diperintahkan untuk mendatangi pria tersebut untuk berbicara dengannya. Scene beralih ke pria yang ada di dalam foto, yang sedang berjalan masuk ke dalam apartemennya. Nampak kalau dia adalah semacam bos mafia dengan banyak bodyguard di sekelilingnya. Kamar hotelnya dijaga ketat dengan kamera pemantau, dan ada lebih banyak lagi anak buahnya yang berjaga di dalam apartemen. Salah satu anak buahnya yang berjaga di lantai bawah tiba-tiba meneleponnya, dengan ujung pistol di mulutnya. Dengan wajah pucat dia mengabarkan kalau ada orang yang mau bertemu dengan si bos. Merasa dalam bahaya, spontan si bos dan semua anak buahnya panik. Semua mengambil senjata, siap untuk menyerbu. Seketika suasana berubah menjadi mencekam. Mereka menunggu di depan lift, hingga lift berhenti. Dan ketika lift terbuka, tiba-tiba... Iya, itu adalah jasad si anak buah yang menelepon si bos tadi, yang dijadikan semacam pengalihan. Mereka semua tercengang dan ketakutan. Pemimpin anak buah si bos merasakan kehadiran seseorang di tangga. Dia mendekat ke tangga, dan disinilah Leon memperlihatkan sosoknya yang lihai bersembunyi. Dia segera menarik si anak buah hingga jatuh tak berdaya. Tiba-tiba CCTV mati, dan mereka yang ketakutan bergegas untuk segera kabur. Semua akses keluar sudah ditutup oleh Leon. Leon menghabisi semua anak buah si bos yang tersisa, meninggalkan si bos sendirian dalam ketakutan. Leon mengintip si bos dari lubang peluru seakan mengejek si bos, membuat si bos menembaki ke arahnya dengan membabi buta. Kehabisan peluru, si bos mafia ketakutan dan kabur terbirit-birit. Ternyata dia pergi untuk mengambil lebih banyak senjata ke dalam apartemen. Lucunya saat kita mengira kalau si bos bakal kembali menyerang, ternyata si bos mafia ini malah menelepon 911. Dia sudah seperti dihantui oleh Leon, dan ngerasa kalau ditangkap polisi masih lebih mending daripada berhadapan sama Leon. Sambil terengah-engah, sebuah pisau muncul dari belakang kepala si bos. Leon yang tampak tenang membuat si bos ketakutan dan matiin teleponnya dengan polisi. Bukannya menghabisi si bos, ternyata Leon hanya menyodorkan sebuah kertas kecil berisikan nomor telepon, dan menyuruh si bos menelpon ke nomor tersebut. Intinya si bos mafia cuma disuruh untuk segera pergi dari kota itu, dan jangan pernah kembali lagi. Sudah, sesederhana itu aja. Sedangkan si Leon diminta untuk melepaskan si bos mafia. Leon mengikuti perintah itu lalu menghilang tanpa suara dan tanpa jejak. Sumpah, ini scene pembuka yang sangat membangkitkan hormon kebutuhan kita semua. Leon yang sudah menyelesaikan misinya pergi begitu saja menaiki kereta, sebagaimana orang biasanya, membeli susu di toko dan berjalan santai ke apartemennya, sambil menjinjing kopernya yang berisikan semua senjatanya. Di lorong apartemen, Leon berpapasan dengan anak kecil nakal bernama Matilda. Matilda ini lahir dari keluarga yang kacau. Ayahnya terlibat masalah perdagangan obat-obatan terlarang. Ayah Matilda sedang dilabrak oleh geng mafia yang menuduhnya telah mencuri barang mereka. Tapi dia menyangkalnya. Si bos mafia yang dari tadi tampak tenang-tenang saja, sepertinya percaya sama omongan si ayah. Sambil pergi keluar, si bos meminta si ayah menemukan pelakunya paling telat besok siang. Spontan si ayah langsung terdiam ketakutan. Di balik pintu kamarnya, Leon ternyata memata-matai pembicaraan tadi. Sepertinya dia merasakan kalau hal buruk akan segera datang. Kita dibawa ke dalam aktivitas Leon di kamarnya. Ditampilkan Leon yang mengawali aktivitasnya dengan memperhatikan tanamannya. Dia mengambil tanaman yang ditinggalkan di jendela yang terbuka, agar tidak terlalu lama terkena panas matahari, sambil dengan waspada memantau sekitaran depan apartemennya, memastikan apakah ada orang yang mencurigakan. Kemudian dia melepaskan topinya, dan membuka mantelnya yang menampilkan tubuhnya yang dipenuhi senjata lengkap, bahkan banyak granat di pinggangnya. Di scene ini sedikit menunjukkan kehidupan Leon yang penuh kehampaan, di mana dia melakukan segalanya sendirian, tanpa ada kawan untuk berbagi cerita. Leon mengakhiri harinya dengan tidur di sofa ditemani pistol di sisinya. Singkat cerita, keesokan paginya semua memulai aktivitas seperti biasa. Si ayah yang baru saja terbangun dari tidurnya, dan si ibu yang mohon maaf seperti wanita pengencrit, siap-siap pergi kerja. Matilda dan si kakak yang sedang berebutan channel TV, dan si adik yang masih kecil sedang asik sendirian. Semua terasa normal dengan si ayah yang sempat-sempatnya minta jatah di kamar mandi, dan kegep sama para bocah.
Sedangkan Leon di kamarnya terlihat sedang berolahraga dengan sungguh-sungguh menjaga kekuatan tubuhnya. Leon melanjutkan paginya dengan pergi menonton di bioskop. Nampaknya Leon lagi nggak ada orderan hari ini. Dia kembali ke apartemennya dengan perasaan yang sempurna. Tak disangka Leon berpapasan lagi dengan Matilda di depan kamarnya. Gak tahu apa sebabnya, tapi Matilda tampak habis dipukuli si ayah. Leon merasa kasihan, tapi tidak bisa apa-apa. Matilda hendak pergi ke toko dan menawarkan untuk membelikan susu sebagai ungkapan pertemanannya dengan Leon. Ya belum tahu aja si Matilda ini siapa Leon ini sebenarnya. Leon menyetujuinya dan Matilda pun segera pergi ke toko. Di sini Leon nampaknya cemas. Waktu sudah menunjukkan jam 12 siang. Si bos mafia akan segera datang. Dan ya, si bos segera tiba dengan beberapa anak buahnya yang lengkap dengan senjata siap untuk menghabisi si ayah. Sesuai firasatnya, Leon mendengar langkah banyak orang di lorong apartemennya dan langsung memantau situasi dari balik pintu kamarnya. Tanpa banyak cincong, si bos menerobos masuk dan menghabisi seluruh keluarga satu persatu. Diawali dengan si ibu yang dihabisi di kamar mandi, dilanjutkan dengan aksi kejar-kejaran menangkap si kakak yang akhirnya tewas mengenaskan di tangan si bos. Di sisi lain, si ayah yang sudah ketakutan terdiam tidak bisa apa-apa, menunggu gilirannya tiba untuk dihabisi juga. Scene ini sungguh realistis, dengan si bos yang bertangan dingin berkeliling seisi kamar apartemen, menunjukkan kalau dia sangat menikmati sensasi brutal seperti ini. Hingga tiba momen di mana si ayah yang sudah terpojok tidak bisa lagi menghindar dari kehadiran si bos. Memang benar-benar kacau si bos mafia ini. Dia kira membantai orang sudah kayak hiburan aja. Tanda kalau ini orang betul-betul psikopat. Nggak ada belas kasihan atau tanda-tanda penyesalan. Tatapannya dingin dan perilakunya nggak bisa ditebak. Sedang si bos menginterogasi si ayah, anak buahnya sibuk menggeledah sisi apartemen untuk mencari obat-obatan yang dicuri si ayah. Sedangkan di luar Matilda masih di toko membeli susu untuk Leon. Si adik yang ternyata masih hidup dengan pintar bersembunyi di balik kasur dan menunggu saat yang tepat untuk bisa lari meninggalkan apartemen itu. Seketika baku tembak pecah dan si ayah yang nggak tahu dapat senapan dari mana tiba-tiba menembak secara membabi buta hingga satu anak buah si bos mati sedangkan si bos hanya terkena tembak di tangannya. Nahas bagi si adik, dia tewas tertembak ketika lari kabur dari persembunyiannya. Suasana menjadi kacau. Semua ketakutan termasuk anak buah yang berjaga di luar. Seketika suasananya berubah menjadi hening. Semua gemetaran dan terdiam di tempatnya masing-masing. Nasib sial bagi si ayah yang memanfaatkan situasi untuk berlari keluar malah tewas dihabisi oleh si bos mafia. Merasa belum puas dan kesal karena jasnya yang rusak akibat tertembak, si bos melampiaskan kekesalannya dengan menembaki si ayah yang merangkak tak berdaya. Si bos sungguh-sungguh brutal, hingga rekannya menghentikannya karena si bos yang mentalnya kacau. Matilda yang kembali ke apartemennya menemukan jasad si ayah tepat di depan pintu apartemennya. Tapi dia berusaha dengan tenang untuk tidak panik karena ada anak buah si bos yang berjaga di depan. Matilda terus melangkah melewati kamar apartemennya untuk menghindari kecurigaan para mafia. Seakan dia bukan bagian dari keluarga itu karena pikirnya sudah pasti tidak ada yang masih hidup untuk diselamatkan olehnya. Sambil menahan ketakutannya, dia berjalan lurus ke arah pintu kamar Leon. Leon yang adalah seorang pembunuh profesional bimbang. Pikirannya bercampur aduk karena ini bertolak belakang dengan prinsipnya. Tidak tega melihat Matilda yang ketakutan di depan pintunya, akhirnya Leon mengizinkan Matilda masuk. Anak buah si bos yang berjaga di depan pintu sempat curiga dengan Leon. Leon yang memantau di balik pintu sudah siap untuk menembaknya. Untungnya baku tembak tidak sempat terjadi, karena si anak buah sudah teralihkan dan pergi. Kembali dengan si bos mafia yang masih sibuk mencari barangnya yang ada di dalam apartemen. Akhirnya anak buahnya menemukan barang yang mereka cari. Saat hendak pergi ada yang menarik yang dikatakan oleh si bos ke salah satu anak buahnya. Dia menyuruh anak buahnya ini tinggal hingga para polisi datang dan menyuruhnya untuk berkata kepada polisi kalau mereka telah melakukan apa yang menjadi pekerjaan mereka. Loh, kok merasa ada yang aneh ya? Memang benar kalau menghabisi orang adalah pekerjaan para mafia, tapi ngapain juga ngakuin itu di depan polisi coba? Dan ngapain juga anak buahnya dibiarin tinggal sampai polisi datang? Auto ditangkap dong? Atau pertanyaan sebenarnya, siapakah sebetulnya mereka ini semua? Mungkinkah mereka cuma merasa jumawa karena sudah punya backingan? Leon dan Matilda akhirnya berkenalan. Matilda tidak sedih karena kematian keluarganya, karena menurutnya selama ini mereka sudah jahat kepadanya. Tapi yang dia sedihkan hanyalah kematian si adik yang masih berumur 4 tahun, yang selama ini sangat dekat kepadanya. Leon mencoba untuk menghiburnya, namun ketika Leon pergi ke dapur, Matilda yang penasaran dengan koper Leon lalu membukanya. Alangkah kagetnya dia saat melihat banyak pistol lengkap dengan peledak di dalamnya. Matilda terdiam sejenak. Kecurigaan muncul di benak Matilda. Seketika dia bertanya apa sebenarnya pekerjaan Leon. Dengan ragu-ragu, Leon berkata dengan jujur kalau dia adalah pembunuh bayaran. Anehnya respon Matilda cuma dingin mendengarnya, tanpa ada rasa takut dan hal ini membuat Leon keheranan.
How much would it cost to hire? Mengetahui Leon adalah pembunuh bayaran membuat Matilda ingin memintanya untuk menghabisi para pembunuh adiknya. Tapi karena dia tidak punya uang untuk membayar Leon, jadi dia meminta Leon untuk mengajarinya saja bagaimana cara menghabisi orang. Dan sebagai bayarannya dia akan bekerja sebagai pembantu, mengurusi semua keperluan harian Leon. Spontan Leon menolaknya, menganggap Matilda cuma masih terguncang akibat kejadian tadi siang. Leon yang sudah siap untuk tidur tiba-tiba mengambil pistolnya, dan tidak disangka kalau dia menghampiri Matilda yang sedang tidur di kamar. Dan tiba-tiba, ya, naluri sebagai pembunuh profesional membuatnya ingin menghabisi Matilda, karena dia bisa membocorkan penyamaran Leon dan mengganggu pekerjaannya. Tapi di sini kita diperlihatkan sisi kemanusiaan Leon yang kasihan akan nasib Matilda. Selain itu, dia juga punya kode etik untuk tidak membunuh perempuan dan anak-anak. Ya, Matilda ini kan perempuan dan masih anak-anak pula, jadi buyarlah niat Leon ini. Pagi pun tiba, semua perjalanan normal bagi mereka berdua, seakan kemarin tidak terjadi apa-apa. Matilda yang baru bangun dari tidurnya kaget saat Leon mendadak mengusirnya dari apartemen. Sebetulnya Leon tidak enak hati, tapi daripada pekerjaan terganggu, dan apalagi nyawa Matilda sebenarnya juga terancam karena pekerjaan Leon yang berbahaya ini. Jadi pikirnya lebih baik Matilda meninggalkannya. Kaget dengan perkataan Leon, Matilda yang pada dasarnya anak yang nakal, tidak tinggal diam dan bersikeras untuk tetap tinggal. Dia curiga kalau Leon yang adalah seorang imigran gelap dari Prancis ini tidak bisa membaca dalam bahasa Inggris, dan benar saja ternyata Leon buta huruf. Matilda menjadikan ini celah untuk dia tetap bisa berguna buat Leon. Disinilah kekacauan terjadi, di mana Leon tetap ingin Matilda pergi dan hanya membekalinya pistol sebagai hadiah perpisahan. Leon memohon agar Matilda mengurungkan niatnya untuk balas dendam, tapi sebagai tanda niatnya sudah bulat, Matilda tiba-tiba mengambil pistolnya dan menembak membabi buta dari jendela ke arah jalanan berkali-kali. Leon terdiam, dan Matilda terlihat puas. Lucunya di scene berikutnya ditunjukkan kalau mereka berjalan tergesa-gesa sambil membawa semua barang-barang tanda kalau mereka diusir. Leon sangat marah tapi nggak berdaya menghadapi si Matilda yang pintar dan punya nyali ini. Sesampainya di hotel yang baru, mereka mengaku sebagai anak dan ayah. Kali lagi Matilda menunjukkan kehebatannya dalam menghadapi situasi sulit ketika menghadapi semua pertanyaan resepsionis hotel dan bisa lolos tanpa meninggalkan rasa curiga sedikit pun. Just a theory. Leon yang sudah terhipnotis oleh kelihayan Matilda akhirnya luluh juga. Dia meminjamkan senapan jarak jauh untuk diajarkan kepada Matilda. Di sini kita dikasih tahu kalau sniper itu adalah tingkatan paling lemah dari seorang pembunuh bayaran, karena bisa dilakukan dari jarak jauh. Sedangkan level tertingginya adalah dengan menggunakan pisau seperti yang Leon lakukan di awal film tadi. Dan itu sungguh menggergetkan. Leon mengajarkan dengan sangat detail dan target mereka hari ini adalah random, kecuali perempuan dan anak-anak. Seorang pejabat yang lagi pencitraan datang dengan para bodyguard-nya. Saat sedang jogging, tiba-tiba... Ya, sebuah peluru mengenai perutnya. Untungnya peluru tersebut bukan peluru asli. Tembakan Matilda mengenai sasaran hanya dalam sekali tembak. Yang mencengangkan adalah Matilda mau langsung coba pakai peluru asli. Jelas saja Leon langsung menolak. Memang jelas kalau si Matilda ini adalah definisi bocil kematian sesungguhnya. Hari-hari pun berlalu. Keseharian Matilda berubah menjadi latihan fisik yang berat dan disiplin. Perlahan tapi pasti Matilda mulai mahir dalam hal-hal dasar sebagai pembunuh. Hubungan mereka yang makin dekat membuat Leon ikut terhanyut, membuat rasa percaya di antara mereka makin kuat. Leon yang selama ini hidup dalam sepi perlahan mulai membuka dirinya dan merasakan kehangatan yang selama ini hilang darinya. Pada suatu pagi, Leon menemui rekannya, Tony. Tiba-tiba Leon menanyakan uang miliknya karena selama ini Tony lah yang menyimpan semua uang hasil pekerjaan Leon. Ada momen menarik saat Leon menghampiri Matilda yang sedang di luar merokok bersama seorang anak berandalan. Jiwa-jiwa protektif Leon keluar dan langsung melabrak Matilda seakan dia adalah ayahnya. Anehnya Matilda menganggap kalau perilaku Leon adalah bentuk rasa suka Leon kepadanya, seperti kepada wanita dewasa. Mulai dari sini Matilda berperilaku aneh. Setibanya di apartemen, Matilda menyatakan perasaan sukanya ke Leon, membuat Leon bingung. Namun dia tersentuh akan ucapan Matilda, karena sekali lagi dia merasakan kalau dirinya berharga di mata orang lain. Setelah Leon pergi, Matilda pun turun. Menemui resepsionis mengaku kalau dia dan Leon adalah sepasang kekasih. Terkejut dengan pengakuan Matilda, si resepsionis langsung mengusir Leon setibanya dia dari pekerjaannya. Di sini sebetulnya perilaku si Matilda ini terasa aneh banget, tapi mungkin karena bocah masih labil aja kali. Matilda pergi ke apartemennya yang masih ditutup polis lain, dan ada satu polisi yang berjaga. Matilda menerobos masuk dan menemukan apartemennya yang masih porak-poranda. Dia terdiam saat tidak sengaja berdiri di lantai bekas tempat adiknya terkapar. Seketika beberapa orang masuk ke TKP sehingga Matilda bersembunyi. Ternyata si bos mafia adalah orang yang masuk bersama 2 orang detektif dari kepolisian.
Di sini terkuak fakta bahwa aslinya orang yang kita kira di awal tadi adalah bos mafia, sesungguhnya adalah seorang polisi dari Kepolisian Anti Narkoba atau DEA, yang kalau di Indonesia namanya BNN. Nama aslinya adalah Stanfield, dan dia saat ini sedang dimintai keterangan terkait kejadian pembunuhan keluarga Matilda, yang diakuinya hanya sebagai penyergapan pengedar obat-obatan terlarang. Padahal kita semua sudah tahu kalau aslinya adalah pembantaian sadis oleh si Stanfield dan anak buahnya, yang para polisi juga. Stanfield yang berlagak sok kuasa tidak mau menjawab pertanyaan si detektif dan pergi begitu saja. Matilda yang mendengar percakapan itu sekarang sudah tahu siapa sebenarnya targetnya dan mulai menyusun rencana untuk balas dendam. Matilda mengikuti mobil Stanfield hingga tiba di kantornya dan mengawasinya dari kejauhan. Singkat cerita, kita kembali ke hotel di mana Leon yang baru saja tiba dari pekerjaannya segera didatangi si resepsionis. Ia mengusirnya karena menganggap Leon pria mesum. Seperti biasa, akhirnya mereka pindah, namun bedanya kali ini Leon tidak memarahi Matilda. Setibanya di hotel yang baru, Leon langsung membersihkan diri. Di sini kita diperlihatkan Leon yang menjahit sendiri luka tembak di dadanya. Wow, memang profesional sekali si Leon ini. Tanpa mengeluh, tanpa manja-manja, tanpa pasang status IG dengan foto yang sedang berbaring pakai infus seperti orang-orang kebanyakan. Selesai dari semuanya itu, Leon yang sudah berpakaian terlihat sudah baik-baik saja, tanpa ada tanda-tanda kesakitan akibat lukanya. Salut. Matilda yang menemukan uang beberapa puluh ribu dolar yang disimpan si ayah kemudian menyerahkannya ke Leon sebagai bayaran agar Leon menghabisi Stanfield karena Matilda sudah tahu di mana alamat kantor Stanfield. Kembali Leon menolaknya dan menganggap kalau si Matilda hanya mempermainkannya saja. Karena merasa sudah diacukan oleh Leon, Matilda memainkan permainan Russian Roulette yang mengisi satu peluru di pistolnya secara acak dan menembakkannya ke kepalanya. Masalahnya ini bukan cuma satu peluru yang diisi, tapi 4 dan itu sungguh sangat nekat. Yang menjadi taruhan adalah jika Matilda menang, maka Leon wajib menerimanya selamanya. Tapi jika kalah, maka Matilda tewas. Segera Leon merampas pistolnya, dan bang! Hampir saja Matilda tewas. Matilda menang. Mereka terdiam sejenak, dan Leon luluh akan nyali Matilda. Keesokannya Leon menemui rekannya Tony. Kedatangannya kali ini untuk meminta izin agar Matilda diperbolehkan menjadi asistennya saat bekerja. Tony yang kesal tidak bisa menolak karena Leon beralasan kalau dia habis kena tembak di dadanya, makanya dia butuh Matilda. Matilda juga menunjukkan kalau dia berani dan santai saja walau berhadapan dengan Tony yang aslinya juga adalah bos mafia Italia di daerah itu. Tony menyetujui permintaan Leon dan mulai saat itu Leon dan Matilda resmi menjadi partner kerja. Adegan yang ikonik saat Leon beraksi dengan trik permen karet dan gunting baja. Tidak bisa berkutik, korban pertama langsung ketakutan dengan Leon yang memaksanya untuk menjaga agar mulutnya tidak lepas dari pistol. Mereka berkeliling dengan pistol di mulutnya, sembari Leon menggeledah seluruh apartemen. Ya, adegan ini memang terlihat lucu, tapi sebenarnya sangat-sangat menakutkan buat si korban. Gak disangka ternyata Leon menjadikan ini kesempatan untuk melatih Matilda menembak dari jarak dekat. Dengan dingin Matilda mempersiapkan senjatanya dan bang, cairan merah menempel di perut si korban. Tanpa menghiraukan si korban yang sudah teriak ketakutan, Leon malah sibuk ngasih pengarahan ke Matilda. Si korban sampai nggak habis pikir dan mungkin terlihat di pikirannya kalau semua ini cuma prank. Tapi Leon berbalik dan memberikan 2 tembakan hingga dia tewas seketika. Matilda yang sedang merapikan senjatanya tampak tidak terganggu dengan tewasnya si korban, menandakan kalau benih-benih jiwa profesional sudah tertanam di hatinya. Selesai dengan tugas pertamanya, Leon mengajak Matilda makan di restoran mewah. Bukannya menikmati suasana, Matilda malah berulah, gak jelas isi otak bocil kematian ini, tapi Leon sampai bingung dibuatnya. Jika cerita tugas berikutnya tiba, mereka dengan cekatan mengeksekusi korban-korbannya dengan mudah. Trik permen karet dan gunting sangat efektif, semua korban-korbannya gak bisa berkutik. Hingga tibalah mereka di korban berikutnya, yang kembali mereka melakukan tipuan yang sama. Sepintas semuanya berjalan sesuai rencana. Tapi Leon yang jeli mendengar suara senjata yang sedang dikokang. Segera dia menarik Matilda hingga berondongan peluru tersebut tidak ada yang mengenai mereka. Kali ini tipuan Matilda tidak berhasil. Faktanya si korban sudah mendengar informasi tentang tipuan mereka ini. Dengan berteriak, Leon berkata kepada mereka apakah mereka tahu tentang tipuan cincin. Leon melemparkan granat ke dalam apartemen dan misi selesai. Ternyata tipuan cincin adalah sebuah sebutan Leon untuk serangan menggunakan granat, yang dia jadikan sebagai senjata pamungkas untuk mengatasi situasi sulit atau sedang terpojok. Entah apa yang melanda pikiran Leon, dia mendadak menemui Tony dan membuat Tony khawatir. Pada intinya Leon meminta agar jika dia tewas, maka seluruh uangnya yang sekarang disimpan oleh Tony agar diserahkan semuanya untuk Matilda. Seketika suasana menjadi tegang dan Tony hanya bisa menyetujuinya. Di sini kita nggak ngerti kenapa Leon tiba-tiba seperti cemas begini. Di sisi lain dia juga mau memastikan kalau Matilda terjamin masa depannya. Rupanya tanpa sepengetahuan Matilda, Leon merencana untuk membalaskan dendam Matilda sendirian. Hal inilah yang membuat Leon cemas karena lawannya kali ini adalah anggota kepolisian khusus.
Leon yang sudah ada di apartemennya berpamitan ke Matilda untuk melakukan pekerjaannya. Cuma kali ini dia mau melakukannya sendiri tanpa Matilda. Dia beralasan kalau cuma mau sendirian aja. Padahal aslinya karena dia tidak mau Matilda terlibat. Matilda yang tidak menyadarinya cuma diam aja mengira karena Leon cuma lagi sebel sama dia karena kejadian semalam. Di apartemen, Matilda berpikir keras membuat rencana untuk menghabisi Stanfield. Dia putus asa, merasa kalau Leon gak akan pernah membantunya sehingga dia harus bertindak sendirian. Matilda membulatkan tekadnya dan pergi mengintai Stanfield di kantornya. Selang beberapa saat, Stanfield dan anak buahnya tiba di kantor. Stanfield keluar dari mobilnya dan terlihat kalau matanya sudah sempat melihat ke arah Matilda. Matilda sudah salah besar karena meremehkan si Stanfield yang punya insting kuat ini. Berkali-kali Stanfield melirik ke arah Matilda, cuma Matilda tidak menyadarinya. Hingga Stanfield memancingnya masuk ke toilet. Matilda yang tidak sadar kalau dia sudah masuk perangkap tanpa curiga ikut ke toilet. Tidak disangka-sangka taunya Stanfield sudah menunggunya di balik pintu. Matilda yang mengira rencananya sudah berjalan lancar malah berbalik menjadi terpojok. Insting kuat Stanfield lagi-lagi membuktikan ketika dia bisa menebak dari mana Matilda berasal, Little Italy. Merasa terpojok, Matilda tidak bisa mengelak lagi dari pertanyaan-pertanyaan Stanfield. Dia hanya bisa menjawab semua pertanyaan dengan jujur. Stanfield yang psikopat tidak segan-segan mengacungkan pistol. Stanfield yang di sini masih nggak tahu alasan kenapa Matilda mengincarnya memaksa Matilda jujur. Sampai akhirnya dia tahu kalau ini masalah pribadi, di mana Matilda mau balas dendam atas kematian adiknya. Mencengangkan, Stanfield malah mengajak Matilda untuk menyusul adiknya yang sudah tewas. Matilda makin ketakutan, dan ini membuat Stanfield makin menjadi-jadi dan terangsang untuk menghabisinya. Bagi Stanfield, sensasi yang dia cari adalah melihat ekspresi ketakutan dari orang-orang yang akan dieksekusi. Asli ODGJ Stanfield ini. Beruntung bagi Matilda, si gimbal anak buah Stanfield segera datang. Dia mencari Stanfield untuk melaporkan kalau Malky, tangan kanan Stanfield, baru saja tewas disergap oleh orang yang tidak dikenal saat sedang bertransaksi dengan mafia Cina. Ciri-cirinya dia adalah seorang profesional, gerakannya cepat, datang entah dari mana, menembak tanpa basa-basi, tidak kenal rasa takut dan ampun. Motonya adalah no woman, no kids, dan door. Stanfield kena mental mendengarnya. Jelas kalau modusnya adalah personal. Stanfield yang sedang kacau jadinya menunda untuk mengeksekusi Matilda. Sebaliknya dia menjadikannya sandera dengan menahannya di kantor bersama dua anak buahnya. Di apartemen, Leon yang baru tiba dikejutkan oleh surat yang ditinggalkan Matilda, yang mengatakan kalau dia sudah pergi untuk balas dendam sendirian, dan kalau dia gagal, maka sudah ada uang $20.000 sebagai bayaran untuk Leon menghabisi Stanfield dan semua anak buahnya. Leon sangat terpukul. Tidak dia sangka kalau selama ini Matilda memang serius dengan perkataannya. Semua perilaku aneh Matilda memang bukan sekedar kejahilannya yang masih anak-anak, tapi adalah ekspresi rasa frustasinya yang tidak bisa melampiaskan dendamnya hanya karena keterbatasannya yang masih anak-anak. Leon yang sudah mengetahui semuanya itu segera tiba di kantor Stanfield. Ada momen kecil yang sangat mengadrenalinkan, yaitu saat taksinya sampai dan si sopir minta bayaran, bukannya langsung membayar, Leon malah meminta si sopir menunggunya karena dia bilang dia nggak akan lama. Gila loh, sepercaya diri itu si Leon ini. Padahal ini kan tempat orang lain, dan aslinya ini kan gedung kepolisian. Bisa senekat dan seyakin itu si Leon, dan ini sangat menggeretkan. Tidak banyak improvisasi, Leon dengan percaya diri masuk dari pintu utama, menghajar polisi yang menjaga pintu metal detektor, mencari petunjuk lokasi ruangan Stanfield dari polisi yang asik teleponan. Seketika Leon muncul di depan pintu kantor Stanfield dan menghabisi anak buah Stanfield yang sedang menginterogasi Matilda. Cukup 10 menit bagi Leon untuk mengacak-acak kantor DEA dan menyelamatkan Matilda serta menghabisi seluruh anak buah Stanfield di kandangnya sendiri. Mereka pun pergi dan sejenak semuanya terasa sudah kembali seperti sedia kala. Di apartemen, Matilda kembali menggoda Leon, namun Leon menolak rayuan bocil kematian ini. Di sini Leon jujur sama masa lalunya, di mana dia pernah berpacaran ketika dia masih muda di Prancis, namun ayah si gadis menentangnya karena Leon adalah anak dari keluarga anggota mafia, sedangkan keluarga si gadis adalah keluarga terpandang. Si gadis yang sudah dilarang ayahnya menolak mengikuti perintah ayahnya, yang melarang menemui Leon hingga suatu hari si gadis harus mati dibunuh ayahnya sendiri dengan satu tembakan di kepalanya. Namun semuanya itu hanya dinyatakan sebagai kecelakaan. Maka pada suatu malam, Leon yang sudah menunggunya dari jarak 500 kaki menghabisinya dengan peluru dari senapan snipernya. Di malam yang sama, Leon pergi menaiki kapal ke Amerika, menemui ayahnya yang sudah bekerja untuk Tony, dan semenjak saat itu dia tidak pernah meninggalkan kota ini. Matilda yang mendengarkan cerita Leon akhirnya sadar kalau dia sudah bertindak kekanak-kanakan selama ini.
Scene berpindah ke Tony yang sedang merayakan ulang tahunnya bersama cucu-cucunya. Semua terasa menyenangkan hingga Stanfield datang. Tony tidak menyadari kalau dia sudah dikepung. Tony tidak bisa mengelak lagi. Stanfield sudah lama mengenal daerah itu dan tahu betul kalau Leon pasti adalah anak buah Tony. Nyawanya beserta nyawa seluruh keluarganya menjadi taruhannya karena Stanfield sudah pasti akan menghabisinya kalau dia berbohong. Tony sudah terpojok. Pagi yang cerah bagi Leon dan Matilda. Matilda memulai harinya dengan membeli sarapan untuk mereka berdua tanpa dia tahu kalau Stanfield sudah mengintainya di depan apartemen. Ketibanya di lorong kamar apartemennya, dia disekap oleh polisi bersenjata lengkap yang sudah menyerbu apartemennya. Matilda yang sudah terpojok hanya bisa mengikuti perintah polisi dan memberitahukan kode berupa ketukan pintu yang sudah diajarkan oleh Leon. Merasa sudah mengantongi semua informasi, mereka semua segera bertindak. Sebagian polisi mengepung di kamar Leon, sebagian lagi menunggu di lorong sebagai pelapis. Semua sudah berada di posisinya, hingga mereka mengetuk pintu Leon dan apa yang terjadi? Final position, we're ready to go. Ya, sebuah tangan muncul dari atas dan menutup pintu apartemen. Ternyata sedari tadi Leon justru bersembunyi di atas pintu tanpa mereka sadari. Mangsa yang sudah masuk ke perangkap segera dihabisi oleh Leon. Suara tembakan membabi buta. Ternyata Matilda sengaja memberikan kode ketukan yang salah ke polisi untuk menjebak mereka. Leon menghabisi mereka tanpa ampun. Tim lapis kedua yang menunggu di lorong ketakutan bukan main. Pintu kembali terbuka, sepertinya Leon memancing mereka untuk masuk. Jasad polisi terlihat tergeletak di dalam kamar Leon. Kepala regu melapor ke Stanfield untuk mengirimkan bantuan. Jelas selama ini mereka tidak tahu dengan siapa mereka berhadapan. Memang benar kalau jumlah pasukan dan senjata yang mereka bawa sudah sangat-sangat memadai. Tapi masalahnya lawan yang mereka hadapi ini bukan orang sembarangan bro. Stanfield yang mendengar semuanya itu cuma bisa ngomong, kan udah gue bilang tong. Stanfield lalu menyuruh anak buahnya memanggil semua polisi. Si anak buah yang masih nggak paham kena semprot karena maksud Stanfield yaitu untuk memerintahkan seluruh anggota kepolisian yang ada di kota itu untuk mengepung satu orang, the one and only, Leon the professional ini. Sebegitu berbahayanya loh si Leon ini. Seluruh anggota polisi datang ke TKP. Mereka masuk ke TKP dan sudah siap di posisinya masing-masing. Namun apa yang terjadi? Kita akhirnya ditunjukkan bagaimana cara Leon beraksi bergelantungan di langit-langit di atas pintu, siap mengarahkan senjatanya ke arah polisi yang baru masuk. Adu tembak pun kembali dimulai. Leon yang muncul tiba-tiba dari arah pintu mengagetkan semua polisi yang tidak siap dan habislah mereka semua. Ketakutan dan bingung harus bagaimana, si kepala regu menyuruh anak buahnya melihat situasi kamar Leon terlebih dahulu. Tapi apa yang terjadi? Tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Entah mimpi apa semalam. Saat baru mau mengintip saja, sebuah pistol langsung menempel di kepalanya. Ya, siapa lagi kalau bukan si Leon yang bukannya lari atau bersembunyi karena sudah dikepung habis-habisan, tapi gila justru malah membalikan keadaan dan membuat pasukan polisi yang berjumlah banyak dan bersenjata lengkap balik terpojok dibuatnya. Si kepala pasukan yang sudah ketakutan cuma bisa pasrah waktu Leon minta mereka melepaskan Matilda. Matilda yang sudah bebas segera kembali ke dalam kamar apartemen diikuti Leon dan si polisi yang ditodong sebagai Sandra. Ya, tidak disangka-sangka trik Leon kali ini. Sengaja dia menembak pipa air di depan kamarnya yang mengaburkan jarak pandang sehingga si kepala pasukan malah menembaki anak buahnya sendiri yang tidak berkutik di depan pintu. Tampaknya trik pancuran air ini adalah strategi Leon untuk mengulur waktu karena para polisi tidak berani masuk sebab jarak pandang yang buruk. Leon yang cerdas memanfaatkan waktu yang ada untuk merencanakan bagaimana mereka bisa kabur dengan selamat. Rencananya adalah dengan meloloskan Matilda dari lubang saluran udara. Sedikit perdebatan karena ukuran lubang itu hanya muat untuk badan Matilda, tidak untuk Leon. Leon hanya bisa meyakinkan Matilda kalau dia punya cara lain untuk kabur. Selesai dengan urusan Matilda, Leon dengan sisa-sisa adrenalinnya berteriak murka. Tidak tanggung-tanggung tim penyergap meluncurkan peledak, menghancurkan sisi kamar apartemen. Kali ini Leon sudah dibuat tidak berkutik lagi. Luka tembakan dan serpihan peledak sudah membuatnya kehilangan banyak darah. Tinggal satu trik terakhirnya yang bisa mengantarkannya keluar hidup-hidup dari situasi ini. Para polisi segera masuk ke kamar mencari Leon. Saat mereka sibuk mencari, mereka menyadari kalau seorang anggotanya terkapar, butuh bantuan. Di sini kita menyaksikan trik terakhir Leon. Mereka tidak menyangka-nyangka kalau orang yang mereka bantu justru adalah orang yang mereka incar. Tidak ada yang mengenali Leon karena tidak ada yang menyangka kalau Leon menggunakan trik ini. Di tangga keluar, Leon terkejut melihat kalau ada pasukan sebanyak itu, bersenjatakan lengkap hanya untuk meringkus dirinya, yang sudah nggak muda lagi, ditambah bocah perempuan yang cuma bisa jadi beban. Pasukan yang memenuhi tangga melihat Leon dengan tatapan hormat, seakan Leon adalah bagian dari mereka. Hingga saat Leon diperiksa oleh tim medis, dia diminta melepaskan maskernya. Namun mereka tidak diinfokan tentang ciri-ciri dan bagaimana wajah Leon, hingga membuat mereka tidak mencurigainya sama sekali. Berbeda dengan Stanfield yang kembali menunjukkan kalau dia punya indera keenam, yaitu firasat yang kuat.
Nampaknya wajah Leon yang kental seperti wajah imigran dari Eropa membuatnya curiga dan mengawasinya dari jauh dan merencanakan untuk menyergapnya seorang diri. Leon sekali lagi berjalan keluar melewati tangga beserta para pasukan yang mempersilahkan dia lewat. Di sisi lain, Matilda berhasil keluar dengan selamat bersama tanaman yang menjadi sahabat Leon selama ini. Sambil tertatih, Leon yang sudah bisa melihat pintu keluar segera berjalan menuju basement. Adegan yang sangat dramatis saat Leon hampir berhasil keluar dari apartemen, namun Stanfield yang sudah menunggunya menembaknya dari belakang. Leon yang sudah kelelahan dan kehilangan banyak darah tidak bisa menyadari kehadiran Stanfield di belakangnya. Leon terkapar tanpa bisa berkutik lagi. Dia sudah kalah telak dari tangan Stanfield, orang yang sudah menghancurkan hidup Matilda dan menjadi target utama Leon. Di saat yang sama, Stanfield merasa sangat puas karena bisa menghabisi Leon dengan tangannya sendiri. Sifat psikopat Stanfield kambuh ketika dia mau menikmati saat-saat kematian Leon dari dekat. Stanfield tersenyum puas melihat akhir hidup Leon, hingga Leon pun menyampaikan pesan terakhirnya, yaitu tipuan terakhirnya, timbuhan cincin sebagai pembalasan dendam dari Matilda untuknya. Rompi Leon yang sudah dipenuhi peledak membuat Stanfield terdiam, dan boom, sebuah pembalasan yang mengadrenalinkan sebagai wujud kemarahan Leon terhadap Stanfield. Matilda yang sudah berada di tempat Tony menunggu Leon yang tidak datang juga. Menyadari Leon sudah mati, Tony hanya bisa menyadarkan Matilda untuk move on dan melanjutkan hidupnya sebagai anak-anak seusianya. Uang yang dititipkan Leon ke Tony akan diberikan setiap bulan untuk Matilda hingga dia besar. Bingung harus bagaimana lagi, Matilda yang sudah tidak punya siapa-siapa lagi memutuskan untuk kembali ke sekolah asramanya yang terdahulu, semacam tempat penampungan anak-anak bermasalah. Dia menghadap kepala sekolah yang sebenarnya sudah jengkel dengan kenakalan Matilda selama ini. Ibu kepala sekolah hanya bisa terdiam saat Matilda bercerita jujur tentang semua kejadian yang dialami di mana seluruh anggota keluarganya sudah dibantai habis oleh polisi korup, dan dia selama ini tinggal bersama Leon, si pembunuh bayaran paling berbahaya di kota itu, yang sudah mati juga kemarin. Matilda diterima kembali di asrama itu, yang sudah ditinggalkannya 3 bulan yang lalu. Matilda memutuskan untuk memulai hidup yang baru. Rasa dendam sudah hilang dari hatinya, berganti dengan rasa hormat dan terima kasih kepada Leon yang sudah mengorbankan dirinya dan uangnya untuk Matilda, berbanding terbalik dengan ayahnya yang memukulinya dan bermasalah dengan Stanfield hingga adiknya tewas terbunuh. Matilda menanam tanaman kesayangan Leon di tanah terbuka, seolah menandakan Leon yang selama ini hidupnya tidak pernah tenang, mulai saat ini dapat hidup dengan bebas dan tenang bersama Matilda. Dan tamat. Film ini sungguh merupakan kisah yang tragis, yang menampilkan kontras kehidupan seorang pembunuh bayaran, yang rela mengorbankan prinsip profesionalismenya karena rasa ibanya kepada seorang anak perempuan yang justru mengalami malapetaka akibat ayahnya yang bukannya memberikan rasa aman, tapi malah membawa petaka dengan berurusan dengan obat-obatan terlarang. Pada akhirnya ini adalah kisah tentang manusia yang mencari makna dalam dunia yang penuh kekacauan. Ini tentang menemukan keluarga di tempat yang paling tidak terduga, dan tentang pengorbanan yang datang dari tempat yang paling dalam di hati. Leon menunjukkan kalau di balik kekerasan dan kegelapan selalu ada harapan dan kesempatan untuk berubah. Sebagai penutup cerita, dengan Matilda menanam tanaman Leon, memberikan kita harapan bahwa meskipun kehidupan terkadang penuh dengan kehilangan dan kesedihan, ada cara untuk melanjutkan, tumbuh, dan menemukan kebahagiaan.